Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan kepada seluruh sahabat-sahabat desa seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan cara melakukan laporan atau entrian laporan konvergensi stunting pada indeks desa membangun dengan rumusan yang sederhana. Awal yang harus kita pahami bahwasannya sasaran dari pemantauan konvergensi stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan HPK, ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Misalkan kita mendapatkan data di lapangan bahwasannya jumlah ibu hamil sebanyak 40, kemudian jumlah anak usia 0 sampai 23 bulan itu 60, maka jumlah total rumah tangga atau 1000 HPK adalah 100. Ini yang menjadi pantauan dalam konvergensi stunting. Selanjutnya, misalkan berdasarkan hasil pengukuran pada tikar pertumbuhan ditemukan sebanyak 30 anak memiliki panjang yang hasilnya berwarna hijau, panjang anak usia 0 sampai 23 bulan, maka kita entry 34 dan hasil dari 34 itu kemudian kita temukan di lapangan, misalkan yang berwarna kuning sebanyak 3 dan berwarna merah sebanyak 3. Bila kita total adalah sejumlah 60 anak, dan ini sangat rasional. Artinya dari jumlah anak usia 0 sampai 23 bulan ditemukan berdasarkan hasil pengukuran pada tikar pertumbuhan anak yang berwarna hijau sebanyak 34, yang kuning 3 dan merah 30. Itu rasional. Kemudian kita cek di bumil atau ibu hamil. Tadi di bumil kita temukan sebanyak 40 orang. Misalkan di lapangan dari laporan KPM atau bidan yang intent melakukan checking kehamilan itu sebanyak 30, maka itu rasional. Nah, ini rumus validasinya adalah hasilnya dari jumlah ini adalah sama dengan jumlah ibu hamil atau kurang dari total ibu hamil. Nah, ini yang menjadi rumusan kita dalam melakukan checking laporan KPM maupun desa dalam entrian di IDM. Selanjutnya, bumil FE selama 90 hari totalnya sama dengan ibu hamil, ini juga rasional. Misalkan ya, kondisi real di lapangan itu kita temukan dari laporan KPM maupun desa tertulis 40, maka itu rasional. Jadi intinya adalah rumusnya dari total pantauan ibu hamil yang tadi ditemukan misalkan 40 ibu hamil, maka kalau memang data yang dilaporkan oleh KPM dan desa itu isinya adalah sama dengan atau di bawah dari total ibu hamil, maka itu bisa valid sesuai dengan kondisi real lapangan, misalkan seperti itu. Kalau lebih, misalkan ada data target sasarannya ibu hamil itu 40, kemudian di data ibu Resti sebanyak 60, bumil selama 90 hari itu 60, maka itu tidak rasional. Berarti datanya kurang valid. Kemudian pada anak usia 0 sampai 23 bulan sama seperti yang di atas rumusnya,
dari target sasaran sebanyak 60 anak atau usia 0 sampai 23 bulan ditemukan di lapangan, misalkan yang anak ikut imunisasi sebanyak 50, yang ikut timbang rutin 60, yang mengikuti anak ukur panjang sebanyak 53, maka itu datanya tidak anomali. Kalau lebih dari target 60, maka bisa dikatakan anomali. Pasti entrian data yang dilakukan atau dilaporkan itu kurang valid, atau mungkin karena bercampur dengan anak di usia yang lebih dari 23 bulan. Ini adalah salah satu rumusan atau cara untuk checking validasi laporan konvergensi stunting secara sederhana, sehingga nanti dihasilkan laporan yang valid dan sesuai dengan target sasaran. Semoga ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat desa bila mana melakukan pemutakhiran data IDM berdasarkan realisasi di lapangan. Salam berdesa.